Pernah nggak sih kita merasakan takut? Apa aja sih bentuknya dari rasa takut itu sendiri? Mari kita bahas dalam video kali ini. Apa sih definisi rasa takut itu? Menurut Tony Whitehead dalam bukunya Fears and Phobias, rasa takut merupakan sesuatu yang kompleks yang terdiri dari perasaan emosional serta sejumlah perasaan jasmania. Lalu, menurut Spielberger, rasa takut merupakan keadaan emosi sementara manusia yang ditandai dengan munculnya perasaan tegang serta kekhawatiran yang dihayati secara sadar dan hanya bersifat subjektif. Definisi ini ditambahi oleh Spielberger. Rasa takut itu muncul ketika ada situasi lingkungan khusus. Contohnya seperti ketika kita melaksanakan ujian maupun tes. Contohnya seperti itu. Lalu, KBBI mendefinisikan rasa takut sebagai perasaan gentar terhadap sesuatu yang dianggapnya membawakan bencana. Dari tiga definisi tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa rasa takut merupakan efek emosional seseorang terhadap sesuatu yang dianggapnya mengancam psikis maupun fisiknya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu tentang perasaan. Definisi perasaan menurut Chaplin sendiri merupakan suatu keadaan yang dialami oleh setiap orang sebagai bentuk proses akibat dari persepsi tindakan yang dia lakukan. Oleh karena itu, kita dapat menarik kesimpulan bahwa perasaan sendiri merupakan penilaian seseorang terhadap tindakan atau sesuatu hal yang sedang dia lakukan atau dia lihat atau dia perhatikan. Oleh karena itu, sebagai contoh rasa takut sebagai perasaan, misalnya kita pernah digigit oleh anjing, lalu pada suatu saat ketika kita melihat anjing, maka kita akan secara otomatis berpikir bahwa oh, anjing itu menyeramkan, anjing itu akan menggigit saya. Itu merupakan salah satu contoh dari rasa takut sebagai perasaan yang kita alami. Tapi apa sih yang membedakan antara perasaan takut dengan takut sebagai emosi? Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai emosi dahulu, oke? Emosi berasal dari bahasa Latin yaitu emovere, yang berarti bertindak menjauh. Pengertian ini mengisyaratkan bahwa dalam emosi, bertindak atau melakukan sesuatu hal itu merupakan hal yang mutlak. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Goleman yang mendefinisikan emosi sebagai suatu keadaan khas manusia yang merupakan kombinasi dari keadaan psikologis dan biologis seseorang yang berimbas pada kecenderungan untuk melakukan sesuatu hal. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa emosi merupakan tindak lanjut dari perasaan yang berwujud tindakan yang kita alami. Sebagai contoh seperti tadi, ketika kita melihat pernah digigit oleh anjing dan itu membekas dalam pikiran kita, kita akan berpikir bahwa anjing itu akan menggigit kita atau mengejar kita, dan itu menimbulkan perasaan takut pada kita terhadap anjing. Oleh karena itu, ketika kita melihat anjing pada keseharian kita, kita akan melakukan tindakan menjauhinya seperti berlari atau bahkan berbelok arah atau berganti arah agar anjing itu menjauh dari kita. Tindakan kita untuk menjauhi itu merupakan wujud implementasi dari perasaan takut kita, sehingga itu bisa disebut sebagai emosi takut kita. Seperti itu. Sehingga perbedaan antara takut sebagai perasaan dan takut sebagai emosi merupakan perasaan itu penilaian kita terhadap sesuatu hal atau tindakan kita, sedangkan emosi merupakan implementasi dari perasaan takut kita itu yang berwujud sebagai tindakan. Menurut Sutarjowari Wiramiharjo, kecemasan merupakan perasaan umum seseorang di mana seseorang merasa takut dan kehilangan kepercayaan dirinya dengan alasan yang tidak jelas, baik wujud maupun asalnya. Serta KBBI menjelaskan juga bahwa kecemasan merupakan perasaan yang muncul dengan tidak beralasan. Sehingga kita dapat mendefinisikan ulang bahwa kecemasan merupakan perasaan takut yang muncul pada diri seseorang dengan alasan dan wujud yang tidak jelas. Apa saja penyebab munculnya kecemasan? Saya akan menyebutkan 3, yaitu
Yang pertama adalah pengalaman pribadi seseorang itu sendiri, sehingga dia pernah mengalami ketakutan dan memori itu terekam dengan baik di pikirannya, sehingga akan menimbulkan kecemasan bagi dirinya bahwa ketakutan itu akan muncul kembali. Kedua, merupakan pengalaman yang pernah dialami oleh orang lain. Pengalaman yang pernah dialami oleh orang lain itu membuat kita menjadi takut jika kita akan mengalami hal yang sama dengan orang lain, sehingga itu kan membuat kita cemas juga. Lalu yang ketiga merupakan lingkungan, di mana faktor lingkungan yang kurang baik dapat menimbulkan ketakutan pada seseorang yang berlebih. Contoh dari rasa takut sebagai kecemasan adalah seperti contoh yang sebelumnya, ketika kita pernah digigit anjing di suatu wilayah, maka ketika kita akan melewati wilayah itu, kita akan berpikir ulang, aduh bagaimana jika nanti ketika saya lewat, saya akan digigit anjing lagi. Nah, itu merupakan wujud rasa takut sebagai kecemasan itu sendiri. Baik, untuk takut sebagai fobia, sebelumnya saya akan mendeskripsikan dahulu mengenai fobia itu sendiri. Fobia diambil dari bahasa Yunani, yaitu phobos, yang berarti lari, takut, atau ketakutan berlebih. Kartono juga menjelaskan bahwa fobia merupakan suatu ketakutan yang abnormal serta berlebihan terhadap suatu subjek atau situasi yang spesifik. Oleh karena itu, kita dapat mendefinisikan bahwa fobia merupakan suatu ketakutan berlebih terhadap sesuatu objek atau suatu situasi yang dialami oleh seseorang, dan itu dapat menghambatnya untuk berkembang. Baik, untuk jenis-jenis dari fobia sendiri ada 3. Yang pertama merupakan fobia spesifik, yaitu ketakutan berlebih terhadap sesuatu benda atau suatu objek atau suatu situasi yang spesifik. Misalnya, ketika kita fobia ketinggian, maka ketika kita berada di ketinggian lebih dari 2 meter, kita akan mengalami ketakutan yang hebat. Itu merupakan contoh dari fobia spesifik. Yang kedua merupakan fobia sosial, di mana seseorang akan mengalami ketakutan yang hebat terhadap situasi sosial yang ramai, sehingga orang tersebut memiliki 2 pilihan. Yang pertama adalah menghindarinya, atau yang kedua adalah menghadapinya. Jika dia menghadapinya, maka dia akan mengalami tekanan stres yang begitu hebat dalam psikisnya. Lalu yang ketiga merupakan fobia agorafobia, di mana orang tersebut akan mengalami ketakutan yang berlebih terhadap suatu keadaan atau tempat terbuka dengan situasi yang ramai. Contohnya adalah pasar atau swalayan. Untuk takut sebagai fobia sendiri, takut merupakan elemen utama dari fobia itu sendiri. Ketika seseorang mengalami ketakutan yang dahsyat terhadap sesuatu objek atau suatu situasi, maka orang tersebut dapat disebut sebagai memiliki fobia terhadap objek atau situasi tersebut. Lalu bentuk dari takut sebagai perasaan, takut sebagai emosi, takut sebagai kecemasan, serta takut sebagai fobia adalah, kita ambil contoh sebagai orang yang pernah digigit oleh anjing. Maka ketika orang tersebut sedang melewati jalan yang sama ketika dia pernah digigit anjing itu, untuk pertama-tama ketika dia melihat anjing tersebut, dia akan merasa takut jika anjing tersebut akan menggigitnya lagi. Lalu takut sebagai emosi, ketika orang tersebut melihat anjing tersebut, dia akan berusaha untuk menghindarinya atau berlari menjauhinya. Itu akan bentuk dari emosi takut dia. Lalu untuk takut sebagai kecemasan, ketika orang tersebut belum atau akan melewati jalan tersebut, dia akan berpikir, bagaimana jika nanti ketika saya melewati jalan tersebut, saya akan berhadapan dengan anjing yang sama, lalu anjing tersebut akan menggigit saya lagi. Itu merupakan wujud dari takut sebagai kecemasan. Lalu yang terakhir adalah takut sebagai fobia, di mana orang yang pernah digigit anjing tersebut menganggap bahwa pengalaman digigit anjing itu merupakan pengalaman yang sangat membekas dalam dirinya, sangat menakutkan baginya, sehingga dia menganggap semua anjing itu akan menggigit dia. Jadi ketika orang tersebut melihat anjing, baik itu jantan, betina, baik itu lucu atau tidak, baik itu besar maupun kecil, dia akan menganggap bahwa anjing akan menggigit saya, sehingga saya harus berlari menjauhinya, harus berusaha menghindarinya. Itu merupakan wujud dari fobia terhadap anjing itu sendiri. Saya rasa cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih.